Pemirsa, Presiden Prabowo memilih merayakan pergantian tahun baru 2026 bersama para korban bencana di Posko Kesehatan Kodam 1 Bukit Barisan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hal itu dilakukan Presiden Prabowo untuk membangkitkan semangat dan menumbuhkan harapan dalam menyambut tahun baru 2026. Presiden Prabowo Subianto memilih merayakan malam pergantian tahun bersama para korban bencana banjir dan tanah longsor di Posko Kesehatan Kodam 1 Bukit Barisan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden hadir didampingi sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran Presiden bersama sejumlah menteri merupakan bentuk dukungan moral bagi para korban di posko tersebut. Perayaan malam pergantian tahun bersama para pengungsi itu pun berlangsung sederhana tanpa ada riuh suara kembang api. Walaupun demikian, warga setempat yang saat ini masih mengungsi tetap terlihat antusias menyambut Presiden Prabowo yang duduk dan berbaur di tengah-tengah mereka. Prabowo juga mengajak para pengungsi menyanyikan bersama lagu-lagu kebangsaan. Dalam suasana perayaan itu, Presiden Prabowo juga menyapa langsung warga Tapanuli Selatan. Prabowo menyambut uluran tangan warga yang ingin bersalaman. Selain itu, Presiden juga mendengar langsung permintaan warga, terutama selamat tinggal di pengungsian, dan harapan mereka setelah melewati masa tanggap darurat di pengungsian. Di hadapan para pengungsi, Presiden Prabowo kembali menekankan para pengungsi tidak sendirian. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan masyarakat yang terdampak bencana. Ia memastikan seluruh jajaran kabinet terus bekerja, memantau dan menangani kondisi di daerah terdampak. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan. Kita tentunya berdoa terus bahwa Yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian.